berbicara mengenai kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 tahun. Setelah sekian lama negeri ini berpindah-pindah kekuasaan menjadi budak para penjajah, akhirnya tanpa sia-sia negeri ini dapat merebut tonggak kemerdekaannya. Wilayah yang begitu luas tersebar dari Sabang hingga Merauke tak berhenti berteriak atas kemenangan. Mereka adalah wilayah yang bersiap menjadi provinsi yang maju di negeri pertiwi. 17.000 pulau yang tersebar di wilayah ini telah menjadi saksi bisu dalam pergerakan Indonesia merebut semua impiannya. Semua daerah bersatu dan menjadi kekuasaan yang makmur di negeri ini. Berbicara mengenai daerah yang makmur, terselip surga dunia di Indonesia yang tak tertandingi atas kekayaannya. Provinsi Bengkulu, provinsi yang terletak di bagian barat pulau Indonesia, ini memiliki potensi yang besar atas kekayaannya. Provinsi yang terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera tak henti-hentinya memberikan potensi yang besar terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Satu-satunya kawasan yang dapat ditemukannya flora endemik di Indonesia yaitu bunga bangkai atau bunga Rafflesia arnoldi. Bunga terbesar di dunia dengan diameter 100 cm yang membutuhkan 6 hingga 8 bulan untuk tumbuh dan 15 hari setelah itu berbunga, menjadikan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi yang dikenal dengan Bumi Rafflesia sekaligus sebagai maskot di provinsinya. Di sisi lain, karena wilayahnya yang begitu luas dan memiliki banyak budaya, membuat Provinsi Bengkulu digunakan sebagai tempat penelitian, sebagai laboratorium besar untuk penelitian yang berhubungan dengan alam maupun sosial. Karena pada dasarnya suatu tempat yang baik digunakan untuk penelitian adalah tempat yang belum banyak terjamah oleh manusia dan masih terjaga kealamiannya. Dari segi inilah, Provinsi Bengkulu dapat dikenal oleh masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Ragamnya sumber daya alam yang tersebar di provinsi ini membuat Provinsi Bengkulu dapat menyumbangkan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia. Hutan yang tidak semuanya terjamah oleh manusia dan masih terjaga kealamiannya membuat Bengkulu sebagai rumah flora dan fauna yang jarang kita jumpai di provinsi dan di daerah lain. Pengolahan lahan yang begitu bersahabat membuat flora dan fauna tidak terganggu habitatnya. Di sektor pertanian, Bengkulu adalah yang nomor satu. Semua ragam tanaman diproduksi dan dikelola di sini. Dari segi inilah masyarakat Bengkulu mendominasi profesi sebagai petani di provinsinya. Tidak hanya daratan yang begitu luas, namun Bengkulu juga memiliki lautan yang begitu luas. Lautan di bagian barat Indonesia memiliki keuntungan besar terhadap perekonomian masyarakat lokal maupun masyarakat Indonesia. Sektor perikanan yang menjadi andalan dan mengacu di provinsi ini menjadikan Bengkulu sebagai salah satu provinsi penghasil ikan terbesar di Indonesia. Serta keindahan alam bawah laut yang masih terjaga keindahannya membuat Bengkulu sebagai salah satu destinasi wisata yang sering dikunjungi oleh masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Terumbu karang yang masih terjaga keindahannya juga turut berpengaruh terhadap hasil tangkapan laut di Provinsi Bengkulu. Warisan kesenian budaya yang selalu terjaga dan tak pernah luntur di dalam kehidupan masyarakat di kehidupan sehari-hari memberikan sebutan kepada masyarakat Bengkulu sebagai masyarakat yang peduli akan kebudayaan. Kebudayaan yang terkenal di provinsi ini salah satunya adalah Rampak Dol, pertunjukan tarian yang dibawakan oleh sekelumpulan orang dengan menggunakan alat musik gendang besar. Semua potensi yang diberikan oleh Bengkulu tidak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal, namun juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Sebuah surga dunia, Bumi Rafflesia, sebagai salah satu pendorong kemajuan dan kekayaan Republik Indonesia. Dari Bengkulu untuk negeriku Indonesia. Saya David Andrian dari Jawa Tengah. Salam untuk Bengkulu, salam untuk Indonesia.